Oke, video ini akan membahas mengenai integral tentu. Namun, kedepannya saya akan lebih banyak berbicara mengenai deret atau jumlah dari suatu barisan. Sehingga jumlah suatu barisan ini dapat berguna dalam menghitung jumlahan Riemann. Sehingga luas suatu daerah dapat kita aproksimasi menggunakan jumlahan Riemann. Misalkan ada suatu daerah D yang dibatasi oleh suatu kurva fx. Fx-nya lebih besar atau sama dengan 0 pada interval selang tutup A, B. Kemudian garis X sama dengan A, garis X sama dengan B, dan sumbu X. Sehingga secara visual bentuknya seperti ini, daerah D-nya. Kita ingin menghitung luas dari D ini. Atau secara singkat dapat ditulis D adalah himpunan titik-titik X, Y dengan syarat X-nya ini diantara A sampai B dan Y-nya dari 0 hingga Fx. Jadi tergantung titik X-nya. Perhitungan luas tersebut dapat dikerjakan dengan integral tentu integral A hingga B Fx dx. Batas bawah dan batas atas A dan B ini menjadi penciri sebuah integral dinamakan sebagai integral tentu. Jadi ciri-cirinya ada batas atas dan batas bawah. Hasil dari integral tentu berupa numerik atau bilangan real. Dan ini berbeda dengan integral tak tentu yang tidak punya batas atas dan batas bawah. Istilah tak tentu ini digunakan karena melibatkan ada konstanta sebarang, jadi ada plus C-nya di sini. Integral tak tentu dari f pada selang I dapat ditulis dengan integral fx dx, dan hasilnya adalah f besar X ditambah dengan C. Jadi tidak ada batas atas dan bawahnya. Dan ini artinya f suatu antiturunan dari fungsi f kecil ini pada interval I. Integral tak tentu dirancang sebagai balikan dari diferensial, sehingga rumus integral tak tentu diperoleh dari rumus diferensial yang terkait. Jadi tadi kalau integral tentu hasilnya berupa numerik, namun integral tak tentu hasilnya berupa fungsi ya. Ini ada fungsinya ditambah dengan konstanta sebarang. Oke, ini ada contoh. Ada batas bawah dan batas atas, maka hasilnya ini berupa numerik. Namun kalau tidak ada batas bawah dan atas, hasilnya berupa fungsi, namun ditambah dengan konstanta C. Oke, perhatikan kembali gambar berikut ini. Gambar yang tadi. Luas daerah dapat dihitung dengan cara kita partisi ya. Jadi luas daerah D ini kita partisi sepanjang interval A sampai B ya. Nah, partisi ini dinamakan integral Riemann. Jika dalam koordinat kartesius suatu titik bisa kita labeli x, fx. Ini maksudnya kalau kita punya suatu fungsi fx, kan titik itu biasanya x, y ya. Nah, titik yang tepat berada pada fungsi fx, jadi titiknya namanya titik x, fx. Jadi seperti ini gambarnya, x, fx. Kemudian lalu subbagian persegi panjang yang memiliki lebar delta x dan tinggi fx, maka luas daerahnya adalah delta x ditambah dengan fx. Jadi misalkan lebar ini delta x, tingginya fx, maka luas daerahnya adalah panjang kali lebar, atau dalam hal ini panjang kali tinggi ya. Dan dua konsep ini nanti akan berguna dalam menentukan jumlahan Riemann. Namun sebelum membahas tentang integral Riemann, lebih baik kita pahamin terlebih dahulu konsep notasi jumlah dan sigma. Oke, perhatikan bahwa 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah hingga 100 kuadrat ini bisa kita nyatakan sebagai sigma. Sigma I dari 1 sampai 100, I kuadrat
Nah, ini ingat, ini I-nya ini kita substitusikan ke barisan yang di dalam sigma ini. Seperti itu ya. Jadi 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat tambah 3 kuadrat ditambah hingga 100 kuadrat, maka dapat dinyatakan sebagai notasi sigma yang di ruas kanan. Nah, secara umum kalau kita punya barisan ya, yaitu A1, A2, A3 hingga AN, maka dapat kita nyatakan sebagai sigma I dari 1 sampai N AI. Seperti itu. Jadi I-nya ini bisa digantikan dari 1 sampai N. Dan tentu saja kalau kita punya notasi sigma, bisa dinyatakan sebagai jumlahan. Misalkan ini ya, BI ya. I-nya dari 1 sampai 5, berarti I-nya ini kita ganti dengan 1. Kemudian kita ganti dengan 2 gitu ya, diganti dengan 3 hingga diganti dengan 5. Jadi seperti ini. B1 tambah B2 tambah B3 tambah B4 tambah B5. Kemudian untuk yang contoh ini, sigma K dari 1 sampai 4, K per K kuadrat ditambah dengan 1. Dan ingat, ini K ini indeksnya ya, ini K ini indeksnya. K ini yang kita ganti dari 1 sampai 4 dan ngikutin operasinya. Jadi misalkan ini kuadrat, maka ini tetap 1 kuadrat, ini yang 2 kuadrat, yang ini 3 kuadrat, yang ini 4 kuadrat. Namun yang pembilangnya tidak ya, K biasa seperti itu. Dan ini ngikutin dari indeksnya. Kalau ini I, maka yang di sini juga I ya. Maka itu yang akan disubstitusikan. Ini J, yang ini K gitu ya. Nah, perhatikan kembali, tadi yang sigma I dari 1 sampai N AI itu sama dengan jumlahan A1 tambah A2 hingga A ke N. Misalkan A1 sampai AN ini nilainya sama semua, yaitu A. Atau dengan kata lain, AI ini sama dengan A gitu ya. Nah, maka sigma I dari 1 sampai N ada A ini konstanta ya. Itu sama dengan A ditambah A hingga A, dan ini ada sebanyak N kali. Nah, otomatis kalau dia sigma dari konstanta itu sama dengan banyaknya barisan dikali dengan konstanta itu sendiri ya. Ini contohnya nih. Sigma I dari 1 sampai 20 kemudian dari 5 gitu ya. Ini indeksnya I, namun yang di 5 ini tidak ada indeks I-nya. Berarti 5 ini dianggap konstanta gitu ya. Misalkan ini ada indeks I, namun di barisannya ada indeks yang lain selain I, maka itu dianggap sebagai konstanta gitu ya. I dari 1 sampai 20 berarti ada sebanyak 20 barisan, ada sebanyak 20 unit gitu ya. Berarti 20 kali 5 sama dengan 100. Namun kalau misalnya mulainya dari 2, nah, mulainya dari 2 kan sampai 20, berarti ada 19 ya, 19 unit. Berarti 19 kali 7. Nah, misalkan saya punya 2 barisan AI dan barisan BI. Ini cara nulis barisan pakai kurawal ya. Kemudian ada suatu bilangan konstanta C. Maka kalau barisan tadi dikali dengan konstanta ya, kemudian ada sigma seperti ini, konstantanya itu bisa keluar dari sigmanya. Seperti itu ya. Karena konstanta ini tidak ada indeks I-nya. Nah, misalkan saya punya suatu barisan, kemudian barisan ini bisa dipisahkan dengan 2 barisan yang bisa dijumlahkan seperti ini, dan dia bisa dianggap sebagai saling bebas gitu ya, AI dan BI. Nah, maka sigmanya pun bisa kita pisah seperti itu ya. Dan ini juga berlaku untuk yang dengan operasi negatif seperti ini. Dan 3 sifat ini dinamakan sifat linearitas. Nah, berikut rumus jumlahan khusus. Jadi ada sigma I, ada sigma I kuadrat, ada sigma I pangkat 3, dan sigma I pangkat 4. Jadi ini khusus untuk yang sigma yang beraturan seperti ini ya. Dan ini lebih baik dihafal karena cukup membantu nantinya. Daripada kita menghitung satu-satu ya, lebih baik kalau ada rumusnya, kita manfaatkan rumusnya.
Nah, ini yang menarik ya, nyatakan jumlahan 2 pangkat 3 ditambah 3 pangkat 3 ditambah hingga n pangkat 3 dalam notasi sigma. Oke, kita bisa menulisnya seperti ini, karena ininya mulai dari 2 ya, dari 2, 3, sampai n. Maka ini kita anggap I ya, ada indeks I pangkat 3, I-nya dari 2 sampai n. Oke, atau bisa juga kita tulis sebagai berikut ini. Saya maunya 2 ini saya anggap menjadi suku pertama, kemudian 3 ini suku kedua. Otomatis yang n ini saya anggap sebagai suku ke n kurang 1. Nah, karena batas bawah dan batas atas dikurang dengan 1, maka yang indeksnya yang J ini ya, ini saya anggap sebagai J, ini ditambah dengan 1, seperti itu. Nah, atau bisa juga seperti ini, kalau saya mulai dari 0, ini yang ke 0, kemudian yang ini ke 1, kemudian otomatis ini yang ke n kurang 2 ya. Nah, batas bawah dan batas atas dikurang 2, maka yang indeksnya ini, yang dalam ini saya tambahkan dengan 2, seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai jumlahan Riemann.